siang? Ya. Wow, puji Tuhan ya. Tetap semangat. Matanya masih bisa melek. Biasanya habis makan penyakit lama selalu muncul. Apa itu? Ngantuk. Apalagi jam 12 tengah hari bolong. Ya, saya harapkan sesi ini kita nggak tersembunyi di dalam kegelapan. Ya, tetapi kita semuanya tetap melek dan terang ya. Baik, saya bersyukur sesi atau buku kedua sudah berakhir. Kita sudah belajar kelas apa? Berakar, dan yang kedua adalah yang bertumbuh. Teman-teman semua diberkati dengan pembelajaran di sesi bertumbuh. Luar biasa ya. Di sesi itu ternyata banyak hal, banyak konsep yang selama ini kita anggap benar ternyata melenceng. Ya, kita merasa bahwa banyak hal kita punya hak, kita merasa layak, dan apa yang kita miliki adalah milik kita. Jadi kita bisa seenaknya, tapi ternyata setelah belajar kita baru sadarkan segala sesuatu yang kita miliki, termasuk hidup kita, itu milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan hidup, nggak boleh sembarangan menggunakan uang kita, nggak bisa sembarangan menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menyia-nyiakannya, ya. Dan juga Tuhan mau supaya kita menjadi pengelola yang baik. Nah, di dalam sesi bertumbuh, Tuhan mau setiap kita belajar supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan cuma orang Kristen biasa-biasa saja, tapi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang seadanya. Tuhan mau kalau kita mau panas, panas beneran, mau dingin, dingin beneran. Jangan suam-suam kuku. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, dikatakan kita akan dimuntahkan, gitu. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu apa sih yang menjadi penghambat sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Jadi banyak orang Kristen, salah satunya orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah nggak mau belajar. Ya, gereja kita bersyukur punya kesadaran, mau mendorong, menciptakan kondisi supaya kita semua mau belajar. Tapi banyak yang sudah dikasih kesempatan, dikondisikan, didorong, tetap aja nggak mau belajar. Jadi itu juga penghambat kita bertumbuh karena tidak ada kerinduan, keinginan di dalam diri untuk belajar. Tapi bersyukur teman-teman di sini adalah teman-teman yang meresponi panggilan Tuhan, mau belajar dan mau menjadi murid Kristus yang luar biasa. Amin. Ayo katakan dengan kiri kanan, kamu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Oke, jadi hari ini kita akan lihat penghambat dari pertumbuhan kita untuk menjadi dewasa dan rohani itu banyak, ya, banyak hal. Salah satunya adalah dark side in me, yaitu sisi gelap dari kita. Kalau mendengar judul ini mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit asing ya. Kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiranmu tentang kata sisi gelap? Karena tadi pagi saya nanya ke mami saya, jawabannya itu mengejutkan saya. Dia bilang, oh sisi gelap mungkin ada kuasa kegelapan ya yang menguasai kita ya. Gitu. Nah sekarang saya pengen dengar dari teman-teman sekalian, siapa yang mau jawab? Menurut kalian sisi gelap itu apa sih? Kelemahan. Kelemahan. Oke, apa lagi? Sisi buruk dari kita. Sisi buruk dari kita. Apa? Apa? Pengalaman masa lalu. Oke, baik. Apa lagi? Oh, bagian kita yang tidak ingin dikerjakan orang lain. Wah, ternyata Tio mantap ya. Wah, Tio punya kemajuan, sudah jadi murid. Luar biasa. Oke, ada lagi? Keegoan kita. Oke, jadi sisi gelap adalah sisi yang tersembunyi dari diri kita, yang tidak kelihatan. Ya, ternyata ini menjadi penghambat. Nanti saya akan jelaskan apa tuh sisi gelap secara detail. Tio, baru dipuji, sekarang nggak beneran. Kayaknya Tio nggak boleh dipuji deh. Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, jadi kita lihat sisi gelap.
sisi gelap. Oke, jadi sisi gelap itu apa? Di sini saya tidak langsung kasih definisi arti daripada sisi gelap itu, karena nanti kita akan lihat di belakang. Ternyata sisi gelap seperti apa yang tadi teman-teman sudah katakan, bahwa ada bagian-bagian tertentu yang tersembunyi dalam diri kita yang kita tidak sadari. Jadi teman-teman, sisi gelap itu yang ada dalam diri kita itu sebetulnya bukan hal yang jahat, ya, bukan hal yang jahat, bukan hal yang buruk, dan juga bukan hal yang merusak kita kalau kita sadari, ya, kalau kita sadari. Nah, karena apa? Karena sisi gelap itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau pakai, karena kita secara manusia memang tidak bisa lepas dari kedagingan. Jadi kita sudah belajar bahwa musuh kita ada 3, ingat? Ya, penghambat kita bertumbuh, musuh kita ada 3. Siapa aja? Ingat? Dunia, ya. Kedua, si iblis. Ketiga, diri sendiri. Diri sendiri itu adalah kedagingan kita, ya, hawa nafsu yang menguasai kita. Jadi kelemahan kita itu musuh kita tidak pernah kerja sendirian. Ingat, musuh kita selalu kerjanya komplotan, ya. Jadi kita selalu mengkambing hitamkan iblis. Ini karena iblis. Itu karena kelemahan saya, ya. Itu karena godaan dunia. Ingat, semuanya itu selalu saling kait mengait dan menjadi komplotan yang bisa melemahkan dan menjatuhkan kita. Dan itu kita tidak bisa hindari, teman-teman, ya. Jadi di sini satu, Tuhan izinkan kita punya musuh dan kelemahan, tetapi Tuhan mau melalui kelemahan kita lah supaya kita bisa menumbuhkan kepekaan dan kekhususan kita, supaya kita bisa menang dan kita baru bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Yuk kita baca 2 Petrus 1 ayat 4 sama-sama. 2, 3. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi berarti kita tidak bisa menghindari. Kita harus sadar bahwa tiap hari kita akan berhadapan dengan hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia dan membinasakan kita. Tetapi kita memiliki anugerah dan janji-janji Tuhan yang sangat berharga, supaya kodrat Allah di dalam diri kita itu bisa dimunculkan. Kita baru bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang bertumbuh dan menjadi berkat. Nah, teman-teman, secara jujur, ya, setiap kita dilahirkan sebagai pribadi yang kita dari lahir sampai sekarang kita nggak pernah berhenti berjuang. Benar? Ada yang mengatakan this life is a battle world. Jadi hidup kita itu seperti peperangan. Setiap hari kita mengalami peperangan, benar nggak? Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita harus berjuang menang di dalam peperangan? Norman Wright mengatakan kehidupan ini terdiri dari serentetan krisis, dan dari situlah kedewasaan seseorang terbentuk. Jadi teman-teman, melalui sesi yang lalu kita belajar bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari pencobaan. Kita tidak pernah bisa lepas dari apa yang kedua? Penderitaan. Loh, Tuhan katanya sayang sama saya, kok Tuhan izinkan saya mengalami pencobaan? Kok Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan? Kenapa? Ayo, masih ingat? Mengapa? Supaya apa? Iman teruji. Apalagi tadi Cipilah kerasan dikit. Karena dosa kita. Apalagi tadi Ling? Tadi kamu ngomong apa? Kenapa? Untuk mengajar kita. Baik, bagus. Jadi ternyata memang kita hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah luput dari pencobaan dan penderitaan. Tujuan Tuhan adalah supaya melalui pencobaan dan penderitaan kita belajar mengandalkan Tuhan. Benar? Ya, kalau enggak kita seringkali merasa diri paling kuat, merasa diri bisa. Ya, yang kedua, kadang-kadang Tuhan pakai pencobaan untuk menguji kita. Supaya apa? Supaya naik kelas, ya, supaya kita bertumbuh. Tuhan kadang pakai penderitaan dan pencobaan untuk apa?
menyentil kita, men-spanking kita, memukul kita karena apa? Kasih. Mengajar karena kita melakukan kesalahan. Seorang ayah yang baik dia akan mendidik dan mengajar anaknya. Jadi di sini kita lihat bahwa hidup kita tidak pernah akan lepas dari krisis. Krisis-krisis itu semua adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu tergantung kepada 3 hal ini. Kalau kita responi dengan baik, kita akan menjadi dewasa. Kita akan bertumbuh, kita akan menjadi makin baik. Tapi kalau respon kita salah, yang ada adalah, ingat yang sesi penderitaan, 3 jenis manusia. Jenis manusia wortel, telur, atau kopi. Masih ingat? Ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 hal yang membentuk kedewasaan kita. Yang pertama, reaksi kita terhadap setiap peristiwa. Kalau kita manusia wortel, waktu ada penderitaan dan kesusahan kita gimana? Lembek, mengeluh, nangis, mengasihani diri. Aduh Tuhan, kenapa begini? Saya memang nggak berdaya, saya nggak mampu. Udah Tuhan lah, panggil saya pulang aja deh. Ya kan? Seringkali kita merasa demikian. Kita tuh mentalnya mental wortel, ya kan? Mental tahu, ya. Tapi ada jenis orang kedua yang mentalnya katanya mental telur. Sebelum dimasak dia lembek, gampang pecah. Tapi setelah kena air panas jadi keras. Reaksi kita terhadap peristiwa, hati kita jadi keras. Akhirnya marah. Kita menyalahkan Tuhan, kita berontak. Saya nggak mau ke gereja lagi, ya, nggak mau melayani lagi. Akhirnya menyerang orang lain. Ini gara-gara Pak Johan sih. Waduh, menyalahkan orang lain itu adalah mental telur. Hati kita menjadi keras, nggak mau bertobat. Mata kita selalu hanya melihat kesalahan orang lain, nggak pernah melihat kelemahan diri sendiri. Tapi ketika kita mau menjadi dewasa, ada mental dari tipe orang ketiga. Menjadi seperti apa? Kopi. Kopi kalau kena air panas larut dan mengeluarkan harum. Siapa yang suka kopi di sini? Ya, saya suka kopi ya. Tapi marilah kita jadi orang yang seperti kopi. Waktu kita kena penderitaan, pencobaan, kita mau membiarkan diri larut di dalam kasih Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya melalui penderitaan hidup kita mengeluarkan harum. Nah, ini adalah ketika kita reaksinya itu baik dan benar, kita akan menjadi dewasa. Kedua, sikap kita bagaimana waktu mengatasi masalah. Jadi kita mengatasi masalah, sikap kita bagaimana? Sikap kita baik atau sikap kita tidak baik, ya. Terus ketiga, tindakan kita bagaimana waktu kita menghadapi masalah, kita kan terluka. Nah, sesi luka ini akan bersambung minggu depan. Ya, ceritanya kita ada berseri nih ya, ada seri A, seri B. Jadi minggu depan jangan ada yang ketinggalan. Kita akan lihat ternyata luka itu bisa menggerogoti kita, luka itu bisa membawa kekeroposan dalam kerohanian kita. Luka itu ternyata membawa dampak dalam hidup kita, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Seringkali reaksi, sikap dan tindakan kita ya dalam pembentukan kedewasaan ini nggak sempurna. Jadi belum tentu kita bisa bertumbuh seiring dengan bertambahnya waktu. Bisa ada yang bantu saya baca Ibrani 5 ayat 14 dengan cepat? Ibrani 5 ayat 14. Siapa yang cepat bukanya? Bacanya kencang. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, terima kasih. Lihat firman Tuhan mengatakan apa? Orang-orang yang kerohaniannya dewasa, dia memiliki panca indera yang peka, bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Ternyata di sini dikatakan bahwa banyak sekali kita menjadi orang Kristen, walaupun umur kita bertambah, kerohanian kita belum tentu dewasa. Pernah nggak ketemu dengan orang Kristen yang kekanak-kanakan? Banyak, ya kan? Ciri-ciri orang Kristen yang kekanak-kanakan seperti apa? Hah? Dikit-dikit ngambek, ya kan? Apalagi? Nah, anak kecil biasanya gimana?
ya, merengek, ya, maunya dirayu, ya kan, merajuk. Nah itu adalah orang anak-anak. Nah banyak orang Kristen belum tentu umur itu menentukan kedewasaan rohani. Ada orang yang udah ke gereja, udah menjadi orang percaya puluhan tahun, mungkin umurnya juga sudah setengah abad, tapi ternyata kerohanian kita juga masih kekanak-kanakan, sehingga kita tidak bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Lalu dikatakan saat memiliki perilaku yang menghalangi kedewasaan, timbullah disfungsi personalitas. Jadi teman-teman di sini katakan, kenapa kerohanian kita tidak bertumbuh? Ternyata di dalam diri kita itu ada fungsi-fungsi yang harusnya berkembang, tapi menghalangi hambatan dan gangguan. Ya, terus disfungsi ini tidak nampak sampai terjadi simulasi yang memunculkan ini namanya sisi gelap. Jadi teman-teman, artinya sisi gelap itu adalah ternyata dalam diri kita ada fungsi-fungsi bagian-bagian yang tidak bertumbuh dengan baik. Ya, kita tidak sadar, tidak kelihatan, tapi itu muncul ketika ada trigger, ketika ada stimulus, ketika ada pemicu. Contoh, ya, ada orang yang di gereja, wah kalau pimpin pujian sangat bagus, ya, orangnya ramah, setiap kali ketemu kita baik. Tapi satu hari waktu kita lagi pergi keluar, ketemu dia di restoran lagi makan, dia lagi berantem ribut dengan pelayan, hanya karena pelayannya itu lambat mengirimkan makanan. Wah, kita semua kaget, kok bisa ya orang yang di gereja kelihatannya baik, ramah, selalu tersenyum, kok sekarang saya melihat sisi lain dari orang itu. Nah ini adalah namanya sisi gelap. Kita seringkali melihat reaksi negatif dari seseorang, kita langsung cepat menghakimi. Wah ternyata ini jamaah wesan. Apa tuh jamaah wesan? Orang Kristen yang pakai kedok, orang Kristen yang cuma di gereja berbulu domba, di luar berbulu serigala. Kita cepat sekali menghakimi. Kita tidak pernah mau mencoba mengerti sebetulnya di balik orang itu sebetulnya ada apa. Ternyata setiap orang itu ada sisi gelap yang kadang-kadang itu mengejutkan dan mengagetkan kita ketika dia kena pemicu, tiba-tiba dia bisa berubah menjadi orang yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan selama ini. Teman-teman udah mulai nangkep apa itu sisi gelap? Nah itu namanya disfungsi personality yang tersembunyi dalam diri kita. Disfungsi adalah gangguan kepribadian yang ada dalam diri kita. Nah ini namanya sisi gelap. Oke, sekarang kita lihat. Jadi apa tuh sisi gelap? Nah, sekarang baru disimpulkan. Sisi gelap adalah kondisi disfungsi personalitas dan batinnya tertekan yang seringkali tercetus tanpa pertimbangan. Jadi sisi gelap itu adalah ada sesuatu di dalam diri kita yang tersembunyi yang kita tidak sadari dan itu sebetulnya menjadi problem bagi kita, ya. Terus ditambah lagi karena saya udah jadi orang Kristen, maka saya tekan perasaan itu, ya. Saya sembunyikan, saya tekan. Tapi kan orang kan punya batasnya. Seperti karet kalau kita tarik sampai batas tertentu udah nggak bisa ditarik, putus. Nah, jadi waktu saat batas kekuatan kita untuk menahan itu habis, meledaklah. Meledaknya kapan? Ketika ada pemicu. Maka dia akan tercetus tanpa pertimbangan, artinya apa? Dia akan meledak tanpa bisa kita kontrol dan kendalikan. Jadi seperti bom waktu. Ih, ngeri nggak? Ngeri ya? Semua kita punya sisi gelap. Jadi sekarang hari ini tujuan kita belajar adalah mari kita mencari, menemukan sisi gelap apa yang ada tersembunyi dalam diri kita supaya kita bisa atasi. Karena banyak di antara kita yang frustrasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ya. Kok kenapa dia nggak berubah-berubah? Udah bertobat, udah ikut Yesus, udah dengar firman Tuhan banyak, udah dikonseling, hari ini udah nangis-nangis, udah minta ampun, bertobat, mau berubah. Tapi nanti balik lagi, kumat lagi. Entah itu kumatnya pinjam duit melulu sama orang, utang melulu, ya, atau bohong melulu, atau gampang marah melulu. Jadi ada sesuatu yang menjadi pola. Catat kata-kata saya, pola. Pola itu artinya apa? Terjadi pengulangan
pengulangan, dan kayaknya orang itu setiap kali dikasih tahu dia sadar, dia mau bertobat, dia mau berubah, tapi nggak bisa berubah, kumat lagi. Tapi kita menjadi istri, menjadi anak, ya kadang-kadang kita cepat sekali menghakimi. Papa saya, mama saya, nenek saya udah nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena dia memang sifatnya begitu. Tujuan pembelajaran hari ini, mari kita belajar bahwa setiap orang punya sisi gelap. Mari kita pelajari sisi gelap apa dari orang itu, bagaimana cara menolong dia, bagaimana cara menolong diri kita supaya kita bisa merdeka dalam Kristus. Amin, teman-teman semua. Ya. Nah, contoh misalnya ada seorang yang selama ini dikenal humoris dan menyenangkan, ya, tapi tiba-tiba dia bunuh diri. Ini saya pernah punya pengalaman. Teman saya yang di Singapura, dia ikut kelompok pemuridan. Orangnya ceria sekali. Tiba-tiba kita dapat berita dia bunuh diri, dia lompat dari lantai ketinggian. Kita semua kaget. Kok nggak pernah ketahuan orang ini stres, nggak pernah ketahuan orang ini punya masalah. Kok tiba-tiba bunuh diri gitu. Waktu saya belajar sesi ini saya baru sadar, oh ternyata saya selama ini hanya mengenal dia cuma sebatas kulitnya. Tapi saya tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam diri dia. Nah, misalnya ada orang juga yang mengalami disfungsi personalitas kepribadian yang tidak berperan sebagaimana dirinya dikenal. Jadi disfungsi pada orang ini adalah dia dikenal di luar sebagai seorang humoris, tapi sebetulnya bukan demikian, ya. Atau contoh lain seperti orang yang dikenal sabar, suka mengalah, tapi tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang berteriak-teriak dan histeris. Kenapa? Karena dia mengalami batinnya tertekan selama ini. Jadi kesimpulannya, orang yang kelihatan di luarnya baik-baik saja, ternyata dia batinnya tertekan. Dia memakai topeng, dia menutupi kelemahannya untuk supaya orang lain melihat bahwa dia baik. Tapi ternyata tidak ada orang yang mengerti apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan kuncinya adalah batin yang tertekan, yang terus ditekan, satu hari akan meledak. Gitu, ya. Jadi dari mana tuh sisi gelap? Bentar ya. Ini ada yang kelewatan. Saya mau balikin gimana caranya? Sorry, kelewatan. Ya, sekarang bagaimana terbentuknya sisi gelap? Sisi gelap itu munculnya dari mana? Kenapa kita bisa ada sisi gelap? Nah, ini. Sisi gelap terbentuk karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Apa tuh kebutuhan batin? Teman-teman kalau masih ingat sesi yang kita pernah pelajari ya, di sesi bertumbuh, bahwa di dalam diri kita tuh kan ada seperti kotak. Ya, ternyata banyak yang kosong, itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sejak kapan kebutuhan tidak terpenuhi itu terjadi dalam diri kita? Itu sejak kita di dalam kandungan sampai kita dilahirkan. Ya, kita tidak bisa pilih kita lahir dalam keluarga seperti apa. Kita punya orang tua seperti apa. Misalnya kita lahir dalam keluarga yang mana mama kita terlalu sibuk, nggak ada waktu untuk kita. Mama nggak pernah memeluk, mama nggak pernah memuji. Sehingga dalam diri kita ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan merasakan kehangatan dari mama, mendapatkan kasih dari mama. Atau waktu kita lahir besar di dalam keluarga yang papa itu dingin, papa cuma taunya kerja, papa nggak pernah meluk, papa nggak pernah deket, papa nggak pernah ngobrol sama kita. Akhirnya dalam diri kita ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu figur papa, rasa aman, ya. Atau mungkin kita lahir dalam keluarga yang selalu bertengkar, ribut, sehingga dalam diri kita ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang membuat kita merasa di dalam keluarga kita tidak ada rasa damai, ya. Atau mungkin kita pernah di dalam keluarga di mana kita pernah mama tidak mengharapkan kita lahir, jadi dari dalam kandungan sudah mau digugurkan. Atau
waktu lahir papa mama harapkan anak laki-laki tapi yang lahir anak perempuan, ya. Atau ada juga yang kita waktu dilahirkan karena anak kebanyakan, akhirnya anaknya kita dikasih ke orang lain. Nah, ini juga akhirnya dalam diri kita ada kebutuhan kekosongan dalam diri kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan diterima. Sejak kecil kita sudah merasa tertolak. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini hanya kalian yang tahu. Nah, ternyata kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi ini akan menjadi sisi gelap dalam diri kita. Kenapa? Karena sisi gelap yang kita tidak miliki, yang kebutuhan yang tidak terpenuhi itu akan membuat kita punya obsesi untuk mencari supaya ada sesuatu yang kita dapatkan, mengisi kekosongan, menggantikan apa yang gak ada dalam diri kita. Kalau saya ngomong kecepatan, tolong dikasih tahu ya. Teman-teman nangkap maksud saya? Ngerti ya? Nanti di belakang ada. Jadi kita lihat ya, sisi gelap itu terbentuk karena kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga ada obsesi yang dikejar. Jadi, hai istri-istri, hai suami-suami, bila ketika di masa kecilmu, di masa remajamu, ya, engkau tidak memiliki figur bapak, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu tidak mendapatkan kasih sayang dari papa, ya, tidak ada rasa aman dari papa misalnya, ya. Akhirnya waktu ketika engkau dewasa, waktu kamu menikah, kamu punya obsesi mengejar kasih itu dari pasangan, dari suami. Dan obsesi itu kekuatannya itu bisa sampai 3 kali lipat daripada waktu masa kecilmu. Waktu masa kecilmu kamu mungkin pengen dekat sama papa, tapi papa tidak ada di samping, papa terlalu sibuk. Akhirnya kamu nerimo. Tapi waktu kamu sudah menikah, obsesi untuk mendapatkan perhatian itu kuatnya itu sampai 3 kali lipat. Makanya banyak istri-istri yang suka menjadi dominan, terus nuntut, kok kamu nggak sayang sama saya, kok kamu nggak perhatian sama saya. Hanya dia nggak beliin hadiah buat saya aja dia bisa ngamuk, bisa marah. Kenapa? Karena ada obsesi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Teman-teman nangkap di sini? Jadi sambil kita belajar, sambil kita membayangkan kita sendiri, ya, atau pasangan kita. Kenapa pasangan saya bisa begitu? Kenapa cuma hanya urusan kecil dia bisa marah-marah? Contoh, saya pernah ketemu dengan satu teman yang istrinya itu sampai stres cari saya hanya gara-gara suaminya bantu dia ngelap meja. Bukan. Ini istrinya yang stres karena suaminya nuntut istrinya kalau ngelap meja itu nggak boleh sembarangan ngelap. Mesti ngelapnya tuh atas bawah. Terus kalau dia rumahnya 3 lantai, kalau ke rumahnya itu ya semua toilet kalau harus dinaikin. Hanya gara-gara toilet itu bisa ribut, bisa marah. Berdua ribut terus, istrinya stres. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol ternyata saya ketemu. Ternyata ada kebutuhan tidak terpenuhi dari suaminya itu dari apa? Waktu kecil mamanya itu mama yang sangat perfeksionis. Kalau barang harus taruh nggak boleh miring sedikit, harus semuanya tepat. Kalau ngupas itu nggak boleh sedikit pun ada yang tersisa. Jadi tuntutan mamanya kepada dia sangat tinggi. Akhirnya waktu dia sudah menjadi suami, dia nuntut istrinya, nuntut anaknya, itu semuanya nggak boleh sedikit pun kesalahan ada. Ngerti ya? Ini adalah sesuatu yang namanya kebutuhan dalam diri kita yang tidak terpenuhi, yang timbul karena pengalaman di masa kanak-kanak kita. Ya. Kedua, juga adanya peristiwa yang melukai. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang luka batin. Ini bersambung. Jadi ternyata luka-luka itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi landak-landak yang dulunya nggak kelihatan. Orang yang terluka tuh cenderung ingin membentengi diri, melindungi diri supaya dia tidak terluka, dengan cara di dirinya itu muncul duri-duri yang nggak kelihatan, sehingga orang-orang yang dekat dengan dia tanpa dia sadar dia melukai orang dan melukai diri sendiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang terluka. Yang kedua, orang yang terluka hatinya akan keras. Keras artinya apa? Sulit melihat kesalahan sendiri, tapi selalu menemukan kesalahan pada diri orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Itu orang yang terluka, ciri-ciri yang kedua.
Ciri-ciri orang yang terluka yang ketiga adalah orang yang terluka itu selalu cenderung menutupi lukanya dengan cara apa? Setiap kita, kalau kita lihat ini adalah laut ya. Ini teori gunung es, ini laut. Terus di atasnya ada gunung ya. Yang kelihatan kan puncaknya, benar nggak? Yang puncaknya ini adalah apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita senang, apa yang kita suka. Tapi kita punya kecenderungan itu di bawah alam sadar kita, ya, di bawah alam sadar itu di bawah gunung es itu, ya. Kita punya kecenderungan selalu menyimpan, menyembunyikan, mengabaikan semua peristiwa-peristiwa, hal-hal yang menyakiti hati kita, yang melukai kita, yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah. Itu semuanya kita sembunyikan, kita simpan di kotak-kotak di dalam diri kita. Nah, celakanya semua luka-luka itu seperti sampah dalam diri kita. Sampah kalau disimpan satu hari keluar nggak baunya? Pasti keluar. Nah, bau-bauan yang keluar akibat luka dalam diri kita, ya, walaupun dia kesembunyikan dengan baik, kita merasa semua udah beres, ya. Kita anggap masalah itu tidak ada. Ingat, masalah tidak pernah beres dengan sendirinya. Semua luka harus diobati, semua masalah harus diselesaikan. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir hanya karena waktu semua masalah akan beres dengan sendirinya. Tidak mungkin. Semua harus dibereskan. Jangan menyimpan sampah. Jadi sampah itu akan muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk emosi-emosi negatif. Ya. Jadi ini emosi-emosi negatif itu munculnya seperti apa? Tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat sensitif. Ya, lihat orang lagi bisik-bisik, dia kok lagi ngomongin saya ya. Atau gampang marah, gampang tersinggung, ya. Atau menjadi orang yang susah tidur malam. Karena apa? Pikirannya nggak bisa tenang. Nah, itu adalah semua sampah-sampah yang muncul ya kalau kita tidak bereskan. Nah, sekarang reaksi negatif ini mesti dicatat nih. Reaksi negatif ada 4. Reaksi negatif adalah sesuatu yang muncul akibat karena ini luka-luka. 4 reaksi negatif. Yang pertama itu kepahitan. Reaksi negatifnya. Kepahitan itu artinya apa? Setiap kali ngomong itu selalu pahit. Jadi di mulut kita tuh nggak pernah ada kata-kata yang memuji orang, nggak pernah ada kata bersyukur, yang ada kata-kata selalu apa? Nyindir orang, dikit-dikit, begitu aja, nah gitu loh, ya. Terus begitu dikit-dikit bilang bilang lihat itu dia, membanding-bandingkan orang. Orang yang hatinya pahit, yang keluar dari mulutnya tuh selalu pahit. Nah, reaksi negatif yang kedua itu adalah mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri adalah orang yang selalu membela diri. Pernah gak ketemu dengan orang, setiap kali kalau dinasihat kasih tahu, dia langsung kasih 1000 alasan. Enggak, saya nggak begini, gitu. Selalu membela diri, selalu mempertahankan diri, ya, selalu berargumentasi, selalu maunya menang sendiri, ya, selalu menyalahkan orang lain. Nah, itu adalah orang yang mekanisme pertahanan diri, gitu ya. Reaksi negatif yang ketiga adalah menghakimi, ya, orang yang terluka menghakimi. Jadi orang yang menghakimi adalah selalu di mata dia, ya, dia nggak pernah salah, orang lain yang salah. Dia selalu menyalahkan orang lain, menghakimi. Pernah nggak ketemu orang yang setiap kali ngomong selalu mengkritik orang, menyalahkan orang, menghakimi? Di mata dia tuh nggak pernah ada orang yang melakukan hal yang benar. Nah, itu ya reaksi negatif ketiga. Terakhir, reaksi negatif yang keempat, ya, yang muncul akibat dari sisi gelap itu adalah mekanisme melarikan diri, yaitu orang yang selalu melarikan diri dari masalah. Setiap kali ada problem, kalau ribut perang dingin, nggak mau ngomong sama suami, ya, nggak mau ngomong sama istri, melarikan diri, nggak mau ke gereja lagi. Nah, itu mekanisme melarikan diri. Apalagi mekanisme melarikan diri, ya. Kalau misalnya ada apa-apa, dia selalu menghindar. Dia menghindari konflik, menghindari masalah, tapi sebetulnya dia takut untuk menghadapi masalah, ya. Nah, itu adalah mekanisme melarikan diri. Yang mengerikan dari orang yang mekanisme melarikan diri adalah keterikatan kecanduan. Jadi dia melarikan diri dari stres dan masalah dengan main game,
nonton, ya, pelarian. Ada yang merokok, ada yang minum minuman keras, ya. Pokoknya orang yang terikat kepada sesuatu, termasuk kepada binatang loh, ya. Sampai istri nggak digubris, tiap hari ngurusin anjing melulu, ya, ngurusin burung, ngurusin kucing, gitu ya. Keterikatan kepada sesuatu itu juga adalah salah satu mekanisme pelarian. Oke, jadi ini adalah 4 reaksi negatif yang muncul karena sisi gelap. Oke, sisi gelap berasal dari mana? Tuh tadi saya udah cerita ya, pengalaman masa kanak-kanak yang buruk atau dipahami dengan buruk. Kenapa dengan kata dipahami dengan buruk? Karena nggak semua yang buruk itu selalu buruk. Hanya kita waktu menganggapnya buruk itu menjadi buruk. Kedua, perasaan terluka dan tidak berharga. Ya, karena kita pernah direndahkan orang, dilecehkan, pernah dijelek-jelekin, pernah dibanding-bandingin sama orang lain, sehingga kita merasa tidak berharga. Karena merasa kita nggak sempurna, kita selalu banding-bandingkan dengan orang lain. Terus perkembangan kepribadian sebagai usaha melindungi diri, ini self defense. Jadi orang yang selalu melindungi diri dengan cara apa? Yaitu reaksi negatif, melindungi diri supaya tidak terluka. Rasa tidak aman dan terdorong untuk mencoba membela diri. Nah itu, ini kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, rasa tidak aman. Nah semua ini sesuatu yang ada di bawah alam sadar yang kita tidak sadari, tapi semua ini tersembunyi. Satu hari dia akan muncul secara otomatis seperti bom yang meledak, terus nggak bisa kita kontrol. Nah ini adalah sisi gelap. Ya, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau bertanya? Cukup ngerti? Saya kasih contoh diri saya ya. Mami saya ada di sini. Saya nggak tahu saya kenapa perasaan saya, emosi saya bukan emosi yang suka meledak-ledak. Tapi heran, setiap kali kalau misalnya sudah sampai waktu-waktu tertentu, ya, saya tuh nggak ada rasa aman. Kenapa? Saya di rumah tentukan anak-anak saya kalau pulang itu nggak boleh lewat jam 10. Terus Pak Philip kalau pergi juga dia harus kasih tahu saya mau pergi kemana, pulang jam berapa gitu loh. Dan saya baru merasa tenang. Dan ada beberapa kali anak saya pulang lewat waktu, saya bisa uring-uringan. Terus sampai satu hari harusnya jam 10 pulang, sampai jam 11 lewat baru pulang. Saya bisa marah besar. Sampai mengeluarkan kata-kata yang keras, sampai saya teriak, sampai Pak Philip lari dari dalam keluar. Dia bilang, kenapa tengah malam teriak-teriak. Waktu saya sadar, saya baru sadar saya kayak orang gila. Padahal urusan kecil, hanya karena anak saya pulang telat, saya bisa marah-marah. Akhirnya anak saya disuruh masuk, Pak Philip tarik saya ke dalam. Kenapa kamu tiba-tiba marah-marah begitu? Saya bilang, lihat anakmu udah dikasih tahu pulang jam 10 sampai segini, diteleponin nggak bisa. Wah, pokoknya semua emosi saya keluar. Pak Philip cuma ngomong, coba tenang dulu, cari tahu kenapa dia pulangnya telat. Tiba-tiba saya baru sadar, tiba-tiba saya baru aduh kenapa saya berperilaku seperti itu. Akhirnya waktu saya belajar di School of Healing, saya belajar sesi ini, saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa sih sisi gelap dalam diri saya? Tuhan tolong singkapkan dong. Akhirnya saya ingat satu hari mami saya cerita, ternyata waktu saya dikandung oleh mami saya umur 7 bulan di Kalimantan Barat, itu Dayak datang, ya, orang Dayak datang mau merebut rumah kami, terus dia bawa golok yang panjang yang ini, dia mau bacok papa saya. Akhirnya mami saya dorong papi saya tersungkur masuk ke kolong meja. Akhirnya papi saya disuruh kabur, papi saya ke Jakarta. Jadi mami saya hamil saya 7 bulan sampai mami saya melahirkan, papa saya tidak ada di rumah. Dan itu adalah sisi gelap yang tersembunyi waktu saya di dalam kandungan. Saya nggak tahu, kan saya belum lahir, benar nggak? Yang kedua, waktu saya umur sekitar 3 tahun, ternyata kan saya anak pertama. Saya lengket banget sama mami saya, kemana-mana kakinya panjang digendong gitu ya sama mami saya. Terus karena pekerjaan mami saya waktu itu sangat sibuk, saya dititipin ke tante saya. Jadi di saat itu saya merasa seolah-olah kehilangan pegangan, seolah-olah dibuang, seolah-olah kehilangan orang yang paling saya kasih. Nah akhirnya saya waktu
diingatkan tentang peristiwa ini, saya baru sadar ternyata sisi gelap dalam diri saya adalah tidak ada rasa aman karena papa saya tidak ada di tempat waktu mama saya mengandung dan melahirkan. Terus kedua, waktu saya ditinggalkan di rumah tante saya, kehilangan mama saya seolah-olah dibuang, ada perasaan kehilangan orang yang cintai. Jadi reaksi saya muncul, ya, sisi gelap itu muncul dalam diri saya, ya, menjadi reaksi negatif, menjadi emosi yang tidak terkontrol setiap kali ketika saya merasa anak-anak saya atau suami saya itu tidak bisa saya jangkau. Karena mereka pulang terlalu malam, saya mulai pikiran aneh-aneh, jangan-jangan mereka kecelakaan, jangan-jangan mereka kenapa gitu loh. Tidak ada rasa aman, ada ketakutan yang tidak normal. Puji Tuhan, akhirnya saya menemukan sisi gelap saya dan saya didoakan, saya minta Tuhan menyembuhkan dan saya temukan rasa aman itu dalam Tuhan. Sekarang saya sudah lebih baik. Pak Philip aman sekarang. Karena dia pulang malam, apa saya udah gak ngamuk gitu. Kalau dulu dia telat pulang, saya bisa marah-marah gitu lah ya. Ya, makanya kalau orang yang tidak beres, itu kasihan orang rumah jadi korban gitu ya. Nah, itu adalah contoh sisi gelap. Jadi bentuk dari sisi gelap itu adalah bentuk frustasi karena obsesi yang tidak tercapai. Tadi saya bilang, kebutuhan tidak terpenuhi, kita punya obsesi nggak tercapai, kita jadi frustrasi. Akhirnya kita jadi uring-uringan. Terus punya pikiran liar untuk menggapai pemenuhan. Gila, pikiran kita itu tidak bisa kita kontrol. Kita mau tidur aja malah nggak bisa. Karena apa? Pikiran yang liar itu akhirnya membuat kita tidak tenang. Karena apa? Apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kita terus pikiran segala cara. Makanya ada orang namanya puzi shoutuan, itu artinya apa? Pakai segala cara untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Terakhir, emosi tidak terkendali saat tercipta kondisi yang mirip saat terluka. Jadi waktu kita mengalami luka, misalnya kita pernah pernah kita direndahkan oleh orang, ya. Satu hari cuma orang ngomong aja, perkataannya hampir mirip dengan apa yang kamu pernah dengar, kamu tuh langsung panik. Nah itu tuh, emosi kita meledak karena ada kasus atau kondisi yang mirip dengan kondisi di mana dulu kita pernah mengalami luka. Nah ini adalah bentuk daripada ekspresi negatif, ya, reaksi negatif dari sisi gelap. Sekarang saya kasih contoh, tolong teman-teman perhatikan, nanti kita akan isi. Ada dua assessment, yang satu adalah self assessment, kamu cek sendiri. Pertanyaan-pertanyaannya adalah untuk mengecek di dalam dirimu ada luka-luka, ada peristiwa-peristiwa apa yang kamu udah lupa, yang kamu nggak sadar, tapi melalui ini kamu ditolong untuk dikeluarkan ke permukaan. Ya, ini bisa dikerjakan di rumah. Untuk tes Sigel, kalau bisa sih kita kerjakan di sini supaya kamu bisa tahu kamu itu masuk golongan tipe orang yang mana, sisi gelap yang mana. Di sini ada 5 model. Ya, ini tes Sigel namanya. Nah, contoh yang pertama, kompulsif. Saya kasih contohnya adalah tokoh di dalam Alkitab adalah Musa. Apa tuh artinya tipe kompulsif? Tipe kompulsif adalah orang yang emosinya sangat tinggi, meledak-meledak. Karena apa? Karena dia menekan perasaannya sedemikian rupa. Seperti Musa, ya, Musa ketika dia sadar statusnya, ya, dia waktu dia masa bayinya, kan ingat ya, waktu itu mama papanya ketakutan sehingga akhirnya dia ditaruh di dalam keranjang, ya, akhirnya diambil oleh putri Firaun. Pada saat itu dia sudah mengalami keterlukaan. Karena apa? Karena harus dibuang oleh orang tuanya karena kondisi. Walaupun akhirnya mamanya kembali yang mengasuh dia, ya. Lalu dia dibesarkan di kerajaan. Tapi ketika dia sudah dewasa, nah dia mulai tahu, sadar akan statusnya bahwa saya ini orang Yahudi. Jadi waktu dia melihat ada orang Yahudi dianiaya oleh orang Mesir, dia tidak bisa terima. Dia langsung emosi, dia tidak bisa kendalikan. Dia ingin menjadi pahlawan, akhirnya dia bunuh. Lihat ya. Jadi ini tipe kompulsif. Kompulsif adalah tipe orang yang ketika dia emosi dia tidak bisa tahan dan akhirnya melakukan satu tindakan yang di luar kontrol. Ya. Dia mencari kuasa dan pujian dalam arti dia
ingin menunjukkan yang terbaik. Padahal awalnya dia adalah seorang yang dia tahu siapa dirinya, tapi dia nggak pede, ya nggak pede. Makanya dia bilang waktu Tuhan panggil dia berkata, Tuhan aku tidak fasih bicara, gitu ya, sampai Tuhan mau meyakinkan dia. Orang yang kompulsif adalah orang yang mengendalikan kegiatan dan mempertahankan tatanan. Artinya apa? Dia orangnya sangat kaku, sangat pegang prinsip. Ya, kalau dia menjadi leader di gereja, ya orang kompulsif adalah dia sangat pegang aturan. Pokoknya semua harus ikutin aturan, gitu. Semuanya harus rapi. Orangnya kaku, makanya dia kerja senang hati. Dia gila kerja, Musa. Sampai akhirnya mertuanya ingetin dia, kamu kalau begini kamu bisa mati berdiri. Makanya diajarin kamu harus bagi tugas. Jadi orang yang kompulsif adalah seorang pemimpin yang luar biasa, tapi single fighter. Udah gitu dia menekan perasaan, ingin menunjukkan dia punya kuasa, ingin menunjukkan kepada orang lain, saya ini pemimpin yang baik. Tapi waktu dia menemukan kenyataan orang yang dipimpin itu bermasalah, dia tidak bisa menahan emosinya. Makanya lihat ya, kenapa sampai Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Waktu Tuhan cuma bilang, cuma sentuhkan tongkatmu ke air, dia marah karena emosi, dia pukul. Lihatin loh batu. Waktu dia lihat orang Israel di situ menyembah berhala, dia marah, dia banting. Itu, ya. 10 hukum Allah ya, loh batu itu. Lihat tuh, kompulsif itu emosinya meledak. Ya, ini adalah tipe kompulsif. Ingat baik-baik ya, tipe yang pertama. Nanti kamu termasuk golongan tipe yang mana? Karena dari tes Eagle nanti kita akan lihat kita masuk golongan yang mana. Codependent. Codependent adalah tipe yang kedua. Orang yang mempunyai sisi gelap. Di tipe kedua itu Samson. Samson lahir di satu keluarga yang dimana keluarganya pada saat itu mengalami tekanan. Tekanan karena orang-orang Filistin itu menindas ya orang-orang Israel. Nah, tipe ini adalah orang yang nggak punya pendirian. Dia selalu mau menyenangkan orang lain. Orangnya ingin menunjukkan tanggung jawabnya, tapi dia mengorbankan dirinya dan mengorbankan keluarganya. Dia orang juga yang menekan perasaannya dan sulit mengungkapkan perasaannya. Lihat ya, itu sisi gelap itu selalu orang yang menekan perasaannya, ingin tunjukkan kepada orang lain betapa saya itu baik. Gitu. Itu ciri-cirinya. Jadi lihat, Samson ya, awalnya dia bertahan, tapi akhirnya dia orang yang tidak bisa pegang prinsip, kompromi, akhirnya kalah oleh seorang perempuan yang namanya Delila. Benar? Ya, ini adalah tipe codependent. Orang ini adalah orang yang sulit berkata no. Orang ini selalu ingin menyenangkan orang lain. Jadi hidup untuk orang lain. Ingat ya waktu kita belajar tentang sesi mengelola waktu. Ini adalah tipe orang yang di jendela keberapa? Jendela keberapa? Jendela kedua ya, yang selalu sulit, selalu menganggap bahwa orang kalau minta tolong itu selalu penting. Nah itu, ya, ini adalah Samson. Codependent. Yang ketiga, pasif agresif. Di sini tokoh yang saya ambil contoh itu adalah Yunus. Orang yang pasif agresif adalah orang yang keras kepala, susah dinasehati. Kalau dia sudah mau, dia harus melakukan apa yang dia mau. Punya kecenderungan memberontak, ya, pelupa, sengaja tidak efisien. Nah, kenapa dia sengaja tidak efisien? Kuncinya itu adalah di bawah ini. Ya, karena dia takut kalau dia efisien, hasilnya baik, tuntutan akan makin tinggi. Karena dia adalah orang yang sangat tidak suka menerima tuntutan. Ya, dia takut tanggung jawabnya makin besar. Orangnya suka memberontak, suka melarikan diri, terus di dalam dirinya gampang sekali menyimpan kemarahan dan kebencian. Jadi orangnya tuh hitung-hitungan, pendendam. Sama Tuhan aja dia hitung-hitungan, ya kan? Waktu dia kepanasan ya, dia tinggal di bawah pohon, tiba-tiba dalam satu hari pohonnya dimakan ulat, habis dia komplain marah sama Tuhan. Begitu. Ya, ini adalah tipe pasif agresif dari Yunus. Oke, ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, tipe paranoid.
Nah, ini adalah Raja Saul. Sebetulnya sisi gelap apa yang ada di dalam diri Saul? Waktu saya baca ayatnya itu waktu Nabi Samuel mencari dia, waktu dia mau diurapi. Kalian tahu Saul ada di mana? Saul ada di mana? Saul lagi ngumpet, lagi bersembunyi. Ternyata Saul itu lahir dari suku yang terkecil, suku Kis dari Benyamin, dan dia punya sisi gelap di mana dulu dia tuh sebagai orang yang mungkin diremehkan, tidak dianggap. Ya, sehingga membuat dia menjadi orang yang minder. Padahal dia ganteng, orangnya tinggi besar. Makanya Samuel sekali ngelihat dia langsung jatuh cinta. Wah, ini yang Tuhan mau pakai, makanya dia mau diurapi jadi raja. Gitu ya. Tapi waktu Samuel cari-cari dia nggak ketemu. Ternyata dia sedang ngumpet di tumpukan barang-barang. Lihatin tuh, seorang yang ganteng, tinggi besar tapi nggak pede. Nah, ini adalah sisi gelap dari diri Saul. Akibatnya, ya waktu dia udah menjadi raja, padahal dia adalah seorang pahlawan. Dia bisa mengalahkan banyak sekali musuh. Tapi ketika ini trigger itu muncul, ya pemicu itu muncul, ya ketika dia melihat ada orang lain lebih hebat dari dia kehilangan rasa aman. Waktu dia mendengar orang mengatakan bahwa Saul membunuh berapa? Beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia waktu diperbandingkan dia udah gak bisa terima. Dia jadi dalam dirinya mulai ada iri hati. Nah, tipe orang paranoid adalah suka curiga pada orang lain, tidak percaya sama orang, ya. Terus dari itu suka memusuhi orang, hatinya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ya. Terus super sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, gampang curiga. Terus otoriter, sama minder, nggak ada rasa aman. Ini adalah tipe paranoid. Terus yang keberapa nih? Kelima, tipe narsistik. Apa tuh narsis? Ya, sekarang kan cewek-cewek ya yang muda-muda kalau kemana-mana suka narsis gitu ya. Foto sendiri. Artinya narsis itu apa? Mencintai diri sendiri. Ya, zuai ya, mencintai diri sendiri ya, suka selfie ya. Nggak ada yang muji diri sendiri, lihat dong gue cantik nih gitu. Nah, Salomo adalah ternyata tipe narsistik. Orang-orang tipe narsistik adalah orang yang memang dia punya kemampuan. Memang Tuhan memberikan dia karunia yang khusus. Benar nggak? Ya, dia punya hikmat yang luar biasa. Tapi kenapa akhirnya dia jatuh ke dalam dosa? Dia menikahi banyak sekali wanita-wanita dan akhirnya dia juga jatuh kepada kepercayaan dari istri-istrinya. Ya, dia tidak mengikuti Tuhan dengan setia, takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia jatuh kepada ini. Sisi gelapnya adalah dia haus pujian dan mau terus dikagumi. Dia menikahi wanita-wanita yang mengagumi dia, yang haus pujian dan dikagumi. Terus merasa diri paling baik. Dia ingin mempertahankan citra dirinya yang tinggi. Ya. Terus dari itu di bawah alam sadar sebetulnya dia adalah seorang yang minder, gak pede. Karena apa? Karena latar belakang keluarganya kan. Mamanya itu siapa? Iya, mamanya itu selingkuhan bapaknya kan. Ya kan? Jadi latar belakang Salomo itu ternyata itu adalah sisi gelap dalam dirinya. Ya, dia tidak puas dengan keberhasilan diri. Jadi orang yang narsis adalah orang yang sudah berhasil tapi nggak pernah puas. Dia terus berjuang, terus untuk mendapatkan lebih, gitu ya. Ini adalah narsistik. Oke, jadi dari 5 itu, sekarang bagaimana langkah pemulihannya? Nah, ini yang penting. Dari yang tadi kita cuma kenali dulu langkah pemulihannya, mari kita ulang sedikit. Jadi sisi gelap itu teman-teman harus kita taklukkan. Kenapa? Kalau kita tidak taklukkan, dia akan menjadi ancaman yang serius terhadap rencana Allah untuk memakai kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang gagal untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman, betapa penting kita harus taklukkan. Jadi kita lihat, kalau dalam diri kita punya gejala-gejala sisi gelap kompulsif,
ya kita selalu membenarkan diri. Reaksi negatifnya itu selalu melihat diri paling benar, ya menyalahkan orang lain, selalu berargumentasi. Ini kompulsif ya. Emosi kita kalau sekali meledak itu mengerikan. Terus tipe single fighter, ya gila kerja. Nah, dia akan mengalami kelelahan. Kalau kita punya ciri-ciri ini, kita harus coba kalahkan. Narsistik, ya orang yang narsis memanfaatkan orang lain, ya untuk kepentingan diri sendiri. Serakah pada prestasi, ya ingin selalu lebih dari orang lain, mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa, mau selalu dirinya dipuji. Paranoid, selalu curiga pada orang, tidak percaya pada orang lain. Koindependen itu bisa menghancurkan diri atau keluarga sendiri demi untuk menyenangkan orang lain, mengabaikan diri dan orang lain demi apa? Demi popularitas sendiri. Pasif agresif, kalau ada emosi yang nggak bisa dikendalikan, merasa tidak dikasihi, misalnya merasa tidak diterima, ada perilaku-perilaku aneh yang tidak terduga. Nah ini semua harus ditaklukkan. Ya, bagaimana caranya menaklukkan sisi gelap kita? Nah, hari ini kita akan ada assessment. Mari kita kenali apa sih sisi gelapnya. Di assessment pertama, kenali luka-luka apa, pola-pola asuh apa yang kita alami yang menjadi sisi gelap kita. Ya, periksa masa lalu kita, tolak toksin atau racun dari ekspektasi tuntutan-tuntutan. Cari tahu kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri kita apa saja, sehingga kita punya obsesi ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu. Nah ini kita harus tolak, ya. Keempat, praktek pemahaman diri yang progresif. Setelah kita kenali, mari kita belajar untuk bertumbuh, ya, memahami, menghidupi identitas dalam Kristus. Kembali kepada Tuhan, minta Roh Kudus menolong. Kita patahkan semua itu, kita minta Roh Kudus menyembuhkan, kita minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa menang. Karena semua sisi gelap itu nggak bisa dibuang, dihapuskan. Yang bisa adalah kita sadari, kita kelola, kita lawan, kita menang. Caranya cuma gitu. Terus kita harus melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang melukai hati kita, ya. Terus mencari pemenuhan dalam Allah. Kita nggak bisa menghindari dalam diri kita banyak sekali kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mari kita cari biar Tuhan Allah sendiri yang memuaskan kita. Temukan dalam diri Yesus. Diterima oleh Yesus, dikasihi oleh Yesus, alami sukacita dalam Yesus. Hanya itu, ya. Terus bertobat untuk mengejar obsesi. Kalau selama ini kita selalu marah, menuntut suami berubah, menuntut istri berubah, kasar dengan orang rumah, bertobat. Kenapa? Karena kamu terobsesi. Ada dua obsesi. Obsesi untuk mengikuti kemauan sendiri, ya, atau obsesi ingin merubah orang lain. Ini kita harus bertobat. Karena tidak mungkin kita merubah orang lain. Siapa yang bisa merubah? Serahkan dia kepada Tuhan, tolong dia bertemu dengan Tuhan, minta Tuhan tolong supaya dia bisa mengenal dirinya, supaya Tuhan sendiri membukakan, supaya dia bisa mau berubah dari pola pikir yang salah, reaksi negatif yang salah, supaya dia bisa sembuh dari sisi-sisi gelapnya. Amin. Ya, oke. Jadi kita harus mengakui bahwa sisi gelap itu ada. Mari kita baca sebagai penutup ayat ini, karena bukan hanya kita mengakui bahwa sisi gelap itu ada, ya, kita juga mulai melepaskan diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Dan ketika kita sudah tes sigel, kita udah tahu, oh ternyata saya adalah orang yang kompulsif, jangan menyangkal. Terima. Oh saya ternyata orang yang paranoid. Oh saya ternyata orang yang narsistik. Terima, gitu ya. Seperti Rasul Paulus pernah berkata, Tuhan cabut duri dalam dagingku, tapi Tuhan berkata cukup anugerah. Ini yang kita mau pegang ayat ini, supaya kita bisa menang atas sisi gelap. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Tuhan kepadaku, 2, 3. Cukuplah anugerah bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
kita punya kelemahan, setiap kita punya sisi gelap. Jangan menyangkali, terima itu. Karena apa? Ketika kita berkata dalam kelemahanlah aku dikuatkan. Karena kekuatanku ada di dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah ayat kita. Jadi kesimpulan, setiap orang pasti memiliki sisi gelap. Selama sisi gelap tidak diselesaikan, maka intensitas munculnya sisi gelap tergantung pada bagaimana kita mengelola diri. Selama kita bisa mengelola, dia nggak akan meledak. Tapi perlu kesembuhan komprehensif untuk penemuan keutuhan kepribadian dalam Kristus. Datang kepada Kristus, minta Tuhan sembuhkan memori kita yang luka. Memori kita yang luka artinya pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita alami yang menyakitkan kita, itu harus disembuhkan. Ya, dengan cara minta ampun dan mengampuni. Yang kedua adalah kita minta supaya emosi kita yang rusak karena luka itu bisa disembuhkan. Karena emosi yang rusak itu bisa menghancurkan orang lain, menghancurkan diri sendiri. Kejelekan sisi gelap adalah ketika kita tidak bisa kelola dan itu muncul, itu selalu yang menjadi korban adalah orang rumah. Di gereja jarang. Kenapa? Karena di gereja kita jarang ketemu. Tapi yang selalu jadi korban ada orang rumah, dan akibatnya adalah kerusakan hubungan. Ini adalah masalah dari sisi gelap. Di gereja jadi majelis rapat, kalau ngamuk sebentar udah selesai beres, benar nggak? Tapi yang selalu jadi korban adalah orang rumah. Jadi jangan sampai orang rumahmu frustrasi karena engkau, dan jangan sampai kita juga frustrasi karena diri sendiri. Semua ada jalan keluar. Amin. Ya. Sebentar kita akan isi. Caranya bagaimana mengisi? Sekarang jam berapa ya? Hah? Jam 1 ya. Cara mengisi tes Eagle ini, nanti kita akan mengisi kolom ini. Caranya bagaimana? Mungkin dibagiin dulu deh supaya teman-temannya bisa dibagi satu orang dulu. Jadi sini. Yuk bisa bantu biar cepat. Jadi supaya kita bisa sambil lihat supaya tahu bagaimana cara mengisi. Nanti waktu kita mengisi, kita isi di dalam kelompok kita masing-masing. Jadi setiap orang masuk ke dalam kelompok supaya kalau nggak ngerti bisa saling tanya. Karena ada yang mungkin waktu baca pertanyaannya nggak ngerti. Oh, sudah dapat? Untuk mami-mami dan papi-papi,
Kalau ada anaknya tidak datang, tolong diambilin, nanti dikasih. Ya. Ini kasih ke Tuhan. Oke, semua sudah? Yuk kita lihat yang ini, self checking, self check up. Ini homework, ini PR. Kamu kerjakan sendiri. Ini ada yang belum. Oke, coba lihat yang self check up, homework, PR. Sebelum mengerjakan doa dulu, ya. Tuhan tolong bukakan supaya saya bisa ingat lagi, supaya memori-memori saya yang saya sengaja, supaya memori-memori yang tidak saya sukai, yang menyakitkan itu saya simpan, sembunyikan, supaya Tuhan buka. Jadi tujuannya ini bukannya kita membongkar luka lama, tapi supaya kita bisa mengenali apa yang selama ini kita sudah lupa, itu menjadi sisi gelap dalam diri kita, dan kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Jadi ini kamu kerjakan sendiri di rumah, ya. Terus setelah kerjakan, setelah kamu temukan, doa masing-masing di hadapan Tuhan, lalu minta Tuhan sembuhkan. Ya, mungkin kamu pernah dilukai oleh mama, oleh papa, oleh teman, mantan pacar, ya, atau orang tetangga, guru-guru, ya, pengalaman yang tidak baik. Ini kita bereskan di hadapan Tuhan supaya kita bisa belajar mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Ya, tuh. Karena mengampuni tujuannya adalah apa? Supaya kita dimerdekakan. Dulu kita menganggap mengampuni orang lain enak aja. Saya udah disakiti, saya mengampuni kamu, keenakan kamu. Sebenarnya orang yang mengampuni adalah untuk kepentingan diri sendiri, supaya kamu tidak terbelenggu oleh kepahitanmu sendiri, yang rugi diri sendiri, ya. Sekarang yang testicle, coba kita lihat. Testicle adalah supaya kita menemukan kita tipe orang yang mana. Ada 5: kompulsif, narsistik, codependent, pasif agresif, ada atau paranoid. Sebetulnya tes ini saya sering kali lakukan untuk pemimpin gereja, karena ini cenderung mempengaruhi kepemimpinan. Jadi sebenarnya para majelis cocok gitu, ya. Tapi ini juga baik untuk setiap kita. Sekarang kita lihat caranya bagaimana. Kita lihat di halaman terakhir, sebelum terakhir, ya, 2 halaman kedua sebelum terakhir. Itu ada cara mengerjakan. Nah, di sini ada 12 kelompok. Kelompok 1 sampai 12. Setiap kelompok itu ada 5 pertanyaan, A, B, C, D, E, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kamu baca baik-baik. Bacalah seluruh pernyataan dalam kelompok dan buatlah ranking dari 1 sampai 5. Ya. Jadi pertanyaan 1 A, B, C, D, E, kamu buat ranking. Tulisnya rankingnya itu 1 atau 2, 3, 4, 5 pada pernyataan tersebut. Semakin pernyataan itu menggambarkan dirimu, maka Anda memberikannya ranking 1. Jadi yang paling mirip dengan dirimu itu tulisnya 1, kurang mirip 2, sangat bukan saya itu 5. Ngerti ya? Ya. Jadi untuk tulis di samping kotak-kotak itu adalah caranya. Yang paling sesuai dengan saya kasih ranking 1, yang paling tidak sesuai dengan saya ranking 5. Oke, sampai sini ngerti ya? Sekarang masuk catatan. Anda harus hati-hati dalam membuat ranking ini. Jangan berusaha menutupi apapun dari dirimu, karena kamu diam-diam cemas dalam menemukan sisi gelapmu.
Jawablah sejujurnya apa adanya, tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban ini untuk kepentingan dirimu sendiri. Jadi teman-teman, orang yang paranoid cenderung dia tidak menjawab dengan jujur. Jadi jawab ini nggak usah takut benar atau salah. Pokoknya jawab itu sesuai dengan dirimu. Karena ada kecenderungan kenapa ini tidak akurat? Karena waktu kita jawab itu sebetulnya tidak sesuai dengan dirimu, tapi sesuai dengan harapanmu. Ngerti? Ya. Jadi bukan harapan tapi sesuai dengan siapa saya. Ya, gue banget, aku gitu ya. Sekarang cara perhitungan skor, cara mengisi ini. Cara mengisi skor. Salin semua skor ranking dari nomor 1 sampai 12 pada tabel ini. Ya. Nah, ini jangan sampai terbalik nih. Tuliskan skor huruf A pada kotak yang bertanda silang. Lanjutkan dengan skor huruf B dituliskan pada kotak di bawahnya dan seterusnya sampai menyelesaikan huruf E. Ya. Jadi kan di situ tadi ada A, B, C, D, E. Jadi tuliskan skornya, ya, ada yang bertanda silang. Lihat ya. A itu di tanda silang. Oke? Ketiga, bila kotak di bawahnya sudah penuh terisi, lanjutkan dengan menggunakan kotak yang paling atas, terus berurut ke kotak ke bawahnya. Sampai sini teman-teman ngerti caranya? Bingung? Karena waktu kita kerjakan ini kan kotaknya dari atas kan 1 ke bawah kan, udah selesai terus dari 2 ke bawah, 3 ke bawah gitu loh. Ya. Dan mungkin begini, kalau misalnya kita jawab yang A itu, yang A itu berarti yang 1 itu. Nah, ini yang penting sini, jelasin. Menurut saya gini. Gimana? Jadi kalau misalnya ini 1 ya, 1 A-nya itu ini. Ya. A, B, C, D, E. Nah, terus nomor 2 ini A. Ini A, B, C, D, E. Nomor 3 ini A, B, C, D, E. Itu pekerjaan saya. Kalau nomor 4 ini A, B, C, D, E. Coba kita baca lagi petunjuknya ya. Tuliskan skor huruf A pada kotak yang bertanda silang. Lanjutkan dengan skor huruf B. Dituliskan pada kotak di bawah. Iya betul, ke bawah. Nah, jadi misalnya 1 ini, A ini saya misalnya 5, ya toh, ini 4, 3, 2, 1 misalnya. Berarti di sini saya tulisnya ini 5. 5, ya. 4, 3, 2, 1. Betul. Terus kalau yang ini yang A. Ya. 2A itu di sini. Betul. 2B seperti gitu ya. Betul. Jadi dimulai dari yang A itu di tanda silang. Ya. Makasih Pak Yon. Ya. Terus nanti semua setelah diisi, lihat yang poin keempat ya. Jumlahkan skor per baris dari kiri ke kanan. Jadi nanti semua kan udah diisi. Totalnya di sini ada 2 kolom nih. Lihat nggak? Iya kan? Nih, ini kan ada totalnya nih. Jadi ini ditambahkan 1, 2, 3 sampai 12. Ini dijumlahkan total diisi di kolom 1. Setelah diisi di kolom 1 dibagi 12, isi di total 2. Ngerti teman-teman? Jadi sini semua hasilnya ditambahin, isinya di total di sini di kolom 1. Setelah itu dibagi 12, isi di kolom kedua. Ya, hasilnya udah, baru tentukan ranking. Jadi dari total ini rankingnya mana paling tinggi, nanti baru tulis rankingnya di sini. Ngerti teman-teman? Ngerti ya? Oke. Baca yang kelima.
terbalik ya teman-teman. Kalau yang atas kan yang paling mirip saya itu ranking 1. Tapi yang setelah skor ini ya ranking ini terbalik. Ranking ini skor yang paling rendah kasih ranking 1. Skor yang paling tinggi kasih rankingnya 5. Ngerti? Ya, jadi jangan terbalik. Oke? Ayo sekarang mulai deh dikerjakan. Nanti nggak ngerti baru tanya. Kita doa dulu ya. Doa dulu. Siapa yang nggak punya pen nanti tolong. Yuk kita doa dulu. Yang PR kerjaan di rumah. Yuk kita doa dulu ya. Yuk kita tenang dulu. Saya berikan waktu 1 menit tenang dulu di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang bekerja supaya hari ini apa yang kita pelajari itu tidak hanya menjadi informasi, tapi biarlah setiap kita hari ini kita bisa menemukan, mengenali diri kita, sisi gelap apa dalam diri kita. Kita termasuk tipe model seperti apa. Kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau menjadi pengelola emosi yang baik, supaya emosi atau semua kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi itu bisa dipenuhi dalam Kristus. Luka-luka disembuhkan oleh Tuhan. Emosi negatif semua dapat dikelola dengan baik supaya kita bisa bertumbuh dewasa dalam iman dan kita memiliki kedewasaan emosi, kedewasaan rohani. Mari kita bersama-sama tenang berdoa di hadapan Tuhan. Kita Roh Kudus membongkar semuanya, semua yang tersembunyi, kegelapan-kegelapan tersembunyi dalam diri kita hari ini biar Tuhan bongkar, supaya melalui assessment ini kita bisa menemukan dan mengenali diri kita. Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami belajar tentang sisi gelap. Iblis selalu menipu kami, membohongi kami, mengatakan kami baik-baik saja, kami tidak apa-apa, kami sudah oke, sehingga kami tidak pernah waspada. Ternyata dalam diri kami ada bom waktu yang seringkali muncul tanpa kami sadari, sehingga kami melukai diri sendiri, melukai orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami cintai, sehingga hubungan kami menjadi rusak, sehingga kami bukan menjadi berkat, malah sebaliknya menjadi batu sandungan. Biarlah hari ini melalui kami belajar Tuhan, kami mau diubahkan oleh Tuhan, kami mau mengakui bahwa ada sisi gelap dalam diri kami, di mana Tuhan izinkan kami mengalami dari dalam kandungan sampai hari ini pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman-pengalaman yang baik atau tidak baik, mengenakan atau tidak mengenakan, tapi kami percaya kami memiliki kekuatan dalam Kristus, karena dari kelemahanlah akan memiliki kekuatan yang baru. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami. Saat ini kami akan mencoba mengisi tes Sigel ini. Bukalah hati pikiran kami dan berikan kami keterbukaan dan kejujuran, supaya kami bisa melihat siapakah diri kami yang sesungguhnya. Tuhan berkatilah setiap kami, berkati firman-Mu, dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Dan sekali lagi kami perintahkan dengan otoritas Tuhan Yesus dari Nazaret, segala kuasa-kuasa kegelapan, Engkau tidak punya agenda di sini, Engkau tidak boleh campur tangan, Engkau tidak boleh mengganggu, dan Engkau tidak boleh intervensi di antara kami. Saat ini kami perintahkan dalam nama Yesus, tinggalkan ke tempat ini, pergi kepada salib Kristus. Biar hanya Roh Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, bersatu berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nanti terakhir baru isi ini. Teman-teman, nanti setelah kita mengisi, nanti untuk mengisi ini tujuannya menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dalam diri kita nggak murni hanya satu, tapi mana yang kuat, mana yang lemah. Mungkin ada di antara kita yang kompulsif, paranoid, ya. Jadi yang kuat 5 dan 4 gitu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dengan ini, ya.
langsung makan, habis makan masuk dalam kelompok baru sesi. Ya, kita akan diskusi dalam kelompok tentang apa yang kita sudah. Oke, terima kasih Tuhan berkati.